Pada video pembahasan kali ini, aku bakal bahas latihan 16.12 yang aku ambil dari buku Praktik Akuntansi Keuangan Menengah yang disusun oleh Pak Biswan dan Pak Lutfi Mahrus. Nah, jadi di sini itu ada informasi investasi PT Digital per tanggal 31 Desember 2016. Jadi, portofolio sahamnya itu ada yang trading sama non-trading. Untuk yang trading ada 3, TLKM, Wika, sama INDF. Ada juga jumlah sahamnya itu dalam lot ya. Nah, di sini kita ketahui satu lot itu adalah 100 saham. Kemudian cost per sahamnya adalah ini, masing-masing TLKM 3.600, Wika 1.700, INDF 7.200, dan SMGR ini yang non-trading 10.400. Kemudian ada juga fair value per sahamnya, dan ada juga total cost sama total fair value-nya. Yang pertama, kita disuruh untuk membuat jurnal transaksi selama 2017, termasuk jurnal penyesuaian yang diperlukan. Pisahkan jurnal penyesuaian antara investasi saham trading dan saham non-trading. Oke, kita buat dulu jurnalnya ya. Yang pertama di 15 Januari, itu yang selama tahun 2017. 15 Januari itu dijual 10 lot saham Wika dan dijual seluruh saham INDF, masing-masing dengan harga 1690 per saham Wika dan 7.300 per saham INDF. Oke. Untuk yang Wika dulu kita cari ya. Untuk yang fair value si Wika, saham Wika ini dapat ini caranya kan dijualnya 10 lot ya. Nah, 10 lot saham ini tuh satu lotnya itu adalah 100 saham. Berarti dengan harga 1690, 10 lot dikalikan dengan 1690 dikalikan dengan 100. 100 ini adalah karena satu lot itu 100 saham. Itulah fair value dari Wika. Kemudian cost untuk yang Wika, cost-nya itu adalah, kita lihat dari sini. Untuk 10 lot berarti tetap 10 kali 100 ya. Kali 100 itu adalah satu lot itu sama dengan 100 saham. Kemudian dikalikan dengan cost-nya. Cost per sahamnya itu adalah 1.700 untuk yang Wika. Nah, sehingga ada selisih nih. Jadi saldo akhir fair value adjustment-nya itu adalah 10.000. 10.000 itu dapat dari mana? Dapat dari 1.700.000 diselisihin dengan 1.690.000. Karena fair value lebih kecil daripada cost-nya, berarti saldo akhir fair value adjustment itu adalah di kredit. Oke, kemudian ada saldo awal fair value adjustment-nya. Nih, lihat dari sini nih. Yang Wika kan 16.800.000 tuh. Total fair value ya, total fair value untuk yang 100 lot. Kemudian total cost-nya itu 17 juta. Berarti ada selisih dong. Ada fair value awalnya. Caranya nyari itu, kita selisihin aja 17 juta total cost-nya minus fair value-nya, total fair value 16,8 juta dikalikan dengan 10 per 100. Kenapa 10 per 100? Karena kan kita bakal jual 10 aja nih, 10 lot aja. Sedangkan di sini itu total cost sama total fair value ini untuk 100 lotnya. Jadi kita carinya yang cuman 10 aja, 10 per 100. Oke. Nah, jadi ada saldo awalnya itu 20.000 di kredit. Kenapa taunya di kredit? Karena fair value-nya 16.800 lebih kecil daripada total cost-nya. Berarti fair value adjustment-nya di kredit dong. Gitu. Berarti jurnal penyesuaiannya gimana sih dari saldo awal 20.000 kredit menjadi 10.000 kredit gitu. Dengan cara mendebit sebesar 10.000. Nah, untuk jurnalnya, karena ini kan sahamnya trading ya. Nah, kalau yang trading itu, berarti kan ini jurnal penyesuaiannya fair value-nya di debit. Debit fair value adjustment, kemudian yang di kredit itu adalah unrealized holding gain or loss income. Nah, ke income dia larinya kalau yang trading. Atau bisa juga unrealized holding gain or loss PL gitu. PL sama income sama aja. Nanti larinya itu pasti ke income statement gitu. Oke, itu untuk yang Wika ya. Kemudian untuk yang INDF sekarang.
Untuk yang INDF ini, itu bakal dijual seluruhnya. INDF itu kan ada 250 lot. Fair value dari INDF adalah 250 dikalikan dengan 100. 100 itu adalah satu lotnya kan satu saham, kemudian kita kalikan dengan harga jualnya nih. Nanti ya. Nih, harga per sahamnya untuk Wika di 15 Januari itu adalah 7.300. Kita kalikan dengan 7.300, itulah fair value-nya. Kemudian cost untuk INDF itu adalah, nah langsung aja bisa 180 juta ya. Tapi kalau mau perhitungannya, 180 juta ini dapat dari mana? Dapat dari 250 lot dikalikan dengan cost-nya 7.200 kalikan dengan satu lot sama dengan 100 saham, kalikan dengan 100. Itulah cost dari INDF. Jadi ada saldo akhir fair value adjustment-nya nih. 2.500.000 didapat dari selisih antara fair value dengan cost-nya. Tuh, dapatnya 2.500.000. Nah, karena fair value lebih besar daripada cost-nya, maka saldo akhir fair value adjustment-nya itu adalah di debit. 2.500.000 ini adalah di debit. Kemudian kita ada saldo awal fair value adjustment. Dilihat dari sini, data. Nah, yang INDF ini saldo di awal itu, di 31 Desember 2016, total cost-nya itu 180 juta. Kemudian total fair value-nya itu adalah 181 juta. Jadi karena fair value lebih besar daripada total cost-nya, maka ada saldo fair value adjustment di debit sebesar berapa? Sebesar 1 juta. Itulah saldo awal FVA-nya. Besar 1 juta. Nah, kemudian untuk jurnal penyesuaiannya, gimana sih dari saldo awal 1 juta menjadi 2.500.000 di debit gitu. 1 juta, awalnya 1 juta debit, jadi 2.500.000 debit dengan cara mendebit juga sebesar 1.500.000. Oke. Jadi untuk jurnalnya sama kayak yang Wika tadi. Fair value adjustment. Karena kan ini ya, sesuai dengan ini. Di debit dia tuh. Berarti fair value adjustment-nya debit 1.500.000, yang dikredit adalah UHGL income sebesar 1.500.000. Kemudian itu kan kita baru menyesuaikan fair value-nya ya. Nah, baru sekarang kita jual nih. Untuk cash-nya, kita dapatnya ini. Sebesar yang harga jual tadi ya. Untuk yang PT Wika berarti 10 kali 100, yang saham Wika maksudnya. 10 kali 100 kali harga jualnya 1690. Kemudian untuk yang INDF 250 lot saham dikalikan dengan 100 dikali dengan harga jualnya 7.300. Oke, lanjut. Untuk yang fair value adjustment-nya, karena kan kita mau ini ya, kan mau jual ininya nih, mau jual yang Wika 10 lot sama INDF seluruhnya gitu. Nah, nanti saldo fair value-nya ini, saldo akhir fair value-nya itu harus kita tutup gitu. Nah, sebelum ke situ, ke credit equity investment-nya dulu. Untuk yang Wika, kita credit equity investment-nya. Oke, bentar nih salah ya. Untuk equity investment Wika berarti yang sebesar ini. 16, bentar, salah. Untuk ini berarti sebesar cost-nya, yaitu 1.700.000. Kemudian untuk equity investment INDF itu sebesar ini. Cost dari INDF 180 juta. Kemudian fair value adjustment-nya ini sebesar berapa? Sebesar 2490. 2490 ini dapat dari mana? Nah, saldo akhir untuk yang INDF itu kan 2.500.000 di debit tuh. 2.500.000 debit. Kemudian saldo akhir FVA si Wika ini adalah 10.000 kredit gitu. Oke, biar mudahnya bisa buat di akunnya ya kayak ini. FVA. Ada yang debit itu saldo akhir nih, yang INDF 2.500.000, kemudian yang Wika itu saldo akhirnya 10.000. Oh, kecil kali. Nah, berarti sisanya itu
Udah 500 minus 10.000. Nah, 2490 di debit nih. Nah, karena udah dijual berarti ya udah fair value adjustment-nya ini harus 0 gitu. Berarti kita kredit sekarang. Makanya di sini tuh fair value adjustment itu dikredit sebesar 2490. Oke. Sini balance juga kok. Tuh sama 184 190. Oke, lanjut ke tanggal 3 Februari. Tanggal 3 Februari ini dibeli 150 lot saham Adro dengan harga 2.130 per saham untuk tujuan trading. Ditambah dengan biaya broker. Akunnya itu pakainya commission expense. Nah, kalau kita beli saham yang tujuan untuk trading itu, kalau ada biaya brokernya itu dicatat sebagai expense ya. Oke, untuk jurnalnya equity investment pada cash, equity investment untuk Adro ya, sebesar 31.950 dapat dari mana? Dapat dari, kita kan belinya 150 lot saham. Nah, 150 dikalikan dengan harga belinya itu adalah 2130 dikalikan dengan 100. 100 ini karena satu lot itu satu saham. Cashnya keluar 31.950. Kemudian ada commission expense juga. Commission expense pada cash berarti sebesar 980.000. Udah. Kemudian yang 1 April. 1 April dijual seluruh saham SMGR dengan harga 10.500 per sahamnya. SMGR itu kan non-trading ya. Jadi dia itu yang pakainya fair value OCI yang non-recycling. Untuk jurnalnya, kita sesuaikan dulu fair value-nya. Nah, dijualnya itu kan dengan harga 10.500 per sahamnya. Berarti kita asumsikan aja kalau misalnya harga jualnya itu adalah nilai wajarnya juga. 10.500 berarti kita cari dulu. Fair value untuk SMGR itu berarti SMGR itu kan ada 100 lot. 100 lot dikalikan dengan harga jual per sahamnya 10.500. Itu harga, yaitu nilai wajarnya juga kita asumsikan. Kita kalikan dengan 100. 1 lot 1 saham. Itulah fair value-nya. Kemudian cost dari SMGR itu kita pakainya yang ini. Yang 103.700.000. Kenapa? Karena yang SMGR ini kan non-trading. Kalau yang non-trading, kan perlakuannya itu fair value OCI gitu kan ya. Nah, pada saat adanya perubahan fair value itu, nggak make akun fair value adjustment. Tapi dia itu makainya langsung ke di debit atau di kredit, di adjust langsung ke investmentnya sendiri, yaitu ke SMGR-nya sendiri gitu. Jadi kita pakainya yang fair value-nya tadi 103.700. Nah, kayak ini nih jurnalnya pasti pas sebelumnya itu. Jadi mengurangi equity investment kalau misalnya fair value-nya itu lebih kecil gitu. Kalau yang trading ini kita kan pakainya namanya akunnya itu adalah fair value adjustment ya. Tapi kalau yang non trading ini yang pakai fair value OCI itu dia langsung di-adjust ke investmentnya sendiri gitu. Oke. Di jurnalnya itu karena fair value lebih besar daripada cost-nya itu, maka di sini itu ada selisih sebesar 1.300.000. Jadi jurnal itu equity investment SMGR pada UHGL equity. Nah, ini pakainya equity karena kan pakainya fair value OCI ya. Nah, jadi nanti larinya itu adalah ke other comprehensive income dan terakhir ditutup itu ke AOC nantinya gitu. Lanjut, kita kan jual equity investment untuk yang SMGR. Kita dapat cash sebesar 105 juta. Yang tadi nih, cara sama cari fair value-nya karena kita asumsikan
fair value-nya itu sama dengan harga jualnya 105 juta, kemudian equity investment-nya itu kan nilai equity investment-nya yang sekarang itu berarti sebesar 105 juta juga gitu. Jadi ya udah di kreditnya 105 juta. Oke, lanjut ke tanggal 2 Mei. Dibeli obligasi semen Batu Raja tertanggal 1 Januari dengan tujuan held per collection. Diketahui kupon rate 9%, yield 10%, durasinya 4 tahun, par value 4 miliar, bunganya setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Nah, karena held per collection berarti pakainya yang amortis itu ya. Tulis dulu yang diketahui. Par value-nya itu 4M. Dan untuk kupon rate-nya itu adalah 9% ya. 9% itu untuk setahun, karena di sini semi annually berarti 9% per 2. Oke. Kemudian MR-nya apa ya? 10% yield. Itu ya 10%. Bagi 2. Oke, lanjut. Yang diketahui lagi, durasinya 4 tahun, berarti N-nya. N-nya itu adalah 4 kali 2, karena semi annually kan. 8. Nah, karena ini terbitnya pada saat ini, di 2 Mei, padahal tertanggalnya itu 1 Januari, berarti kan terbit antara tanggal pembayaran bunga. Berarti kita cari dulu present value di 1 Julinya, kan terbitnya kan 2 Mei itu. Berarti habis 2 Mei itu ketemunya 1 Juli. 1 Juli duluan. Nah, kita cari dulu present value pokoknya. PV pokoknya untuk yang di 1 Juli. 10% per 2. Nah, ntar pulang deh. PV rate-nya pakainya yang MR. Kemudian N-nya 8 minus 1. Kenapa minus 1? 8 ini itu kalau misalnya dihitung dari 1 Januari. Kalau kita nyari present value 1 Januari. Nah, tapi kita kan nyarinya yang 1 Juli 2017 nih. Karena kan ini terbit di antara tanggal pembayaran bunga. Gitu. Yang 1 Juli dulu. Kemudian PMT-nya 0, karena kita cari yang present value pokoknya dulu. Itu untuk future value-nya minus ini. Nah, kemudian untuk PV ininya, bunganya, MR-nya pakainya yang 5%, dan N-nya tetap sama 8 minus 1. PMT-nya sama dengan ini, parnya dikalikan dengan kupon rate-nya. Nol. Nah, ini dulu. Oke, berarti present value dari bonds-nya di tanggal ini ya, itu di tanggal 1 Juli. Tanggal 1 Juli 2017. PV bonds ini, total di 1 Juli ini, itu bakal di present value kan ke 2 Mei. Nah, selain 3884 ini, kita juga harus mempresent value kan yang ini, cash receipt-nya. Nah, kita kan di bulan Juli itu kita mendapatkan pembayaran atas interest revenue-nya gitu kan. Kita dapat cash sebesar ini, coupon rate dikalikan dengan 4M, itu untuk di 1 Juli gitu kan. Nah, jadi kita sesuaikan dulu dari 2 Mei ke 1 Juli. Nah, itu 2 bulan kan. Nah, karena kita bakal mempresent value kan dari 1 Juli ke 2 Mei-nya. Tuh, jadi itu tuh adalah 2/6 aja. Nah, jadi 4,5 kali 4M kali dengan 2/6.
Nah, setelah itu kita cari dulu nih bunga yang telah disesuaikan. Bunga yang telah disesuaikan itu berarti kan untuk MR-nya ini 5% ini kan untuk yang 6 bulan ya. Berarti karena kita bakal mempresent value-kan dari 1 Juli ke 1 Mei 2017 itu kan 2 bulan. Berarti kita kalikan dengan 2/6. Nah, itu. Jadi di sini sebagai faktor present value-nya 1 tambah ini bunga yang telah disesuaikan. Nah, itulah faktor present value-nya. Kemudian untuk nyari present value di 2 Mei, itu kaliin aja. Yang cash receipt yang tadi, 60 juta kali faktor present value. Kemudian PV bonds di 1 Juli, itu juga di present value-kan. Dikalikan aja dengan faktor PV-nya. Jadi carrying amount atau present value di 2 Mei 2017 sebesar ini. 3879. Oke. Di sini kita beli ya. Berarti halnya itu debt investment pada cash sebesar 3879 ini sebesar carrying amount-nya. Kita juga dapat cash nih 120 juta. Nah, ini tuh karena nanti pada saat tanggal 1 Juli itu kan ada pembayaran bunga tuh. Oh, kita nerima bunga ya karena kita beli ini ya, investasi ya. Jadi kita nerima bunga di 1 Juli itu tuh kita nerimanya full untuk yang 6 bulan. Nah, sebenarnya kita kan baru memiliki obligasinya itu dari tanggal 2 Mei gitu kan. Nah, berarti karena nanti di 1 Juli kita dapatnya 6 bulan, berarti di sini itu ada cash keluar, ada harus cash yang kita keluarkan itu sebesar 4/6-nya. 4/6 dikalikan dengan, ini langsung aja pakai yang 4,5 kali 4 miliar. Tuh, 120 juta interest revenue pada cash. Nanti kita lihat di bawah, pasti cash yang kita dapetin itu ujungnya adalah sebesar ya 2/6 itu gitu.